Nah, ini seperti ini ya. Kalau pinjaman online ilegal sudah mengirim foto KTP sama selfie. Nah, ini data Anda kan. Ini kan lengkap di kami. Nah, tunggu 30 menit saya sebar. Nah, misalkan teman-teman dapat seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel kami Markas Pinjol teman-teman ya. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan berbagi cara agar data kita tidak disebar oleh pinjol ilegal teman-teman ya. Karena banyak sekali dari teman-teman yang gagal ya di aplikasi ilegal, datanya disebar di kontak-kontak kita atau ke seluruh kontak ataupun sosial media seperti itu. Jadi di video kali ini saya berbagi bagaimana sih agar data kita tidak disebar ke seluruh kontak ataupun sosial media. Nah, seperti itu teman-teman ya. Karena di sini kami mempunyai aplikasi pinjol ilegal yang sudah tidak dibayar teman-teman ya. Tapi nyatanya sampai sekarang ini sudah telat sekitar 3 minggu, aman-aman aja. Dan data kita tidak disebar ke seluruh kontak ataupun sosial media. Nah, seperti itu teman-teman ya. Oke, langsung saja kita buka ya aplikasi yang sudah digalbay teman-teman ya. Nah, ini adalah aplikasi pinjaman online ilegal yang sudah tidak dibayar sekitar 3 minggu ya. Nah, mungkin dari teman-teman banyak yang panik misalkan kalian gagal atau telat bayar di aplikasi ilegal ya. Karena ancamannya ya data kita yang akan disebar ke kontak-kontak kita. Nah, misalkan data kita disebar di kontak-kontak kita, otomatis kita kan malu seperti itu teman-teman. Nah, ini sudah tidak dibayar teman-teman, ini pinjaman online ilegal ya. Jadi banyak sekali ya di dalam satu aplikasi ini pinjol ilegal semua ya yang sudah tidak dibayar. Nah, sekitar 22 aplikasi. Nah, namun sampai saat ini masih aman-aman aja ya. Nah, seperti apa sih cara agar tidak disebar data kita? Nah, jadi buat kalian simak terus video ini ya, jangan di skip ya agar kalian tidak gagal paham teman-teman ya. Oke teman-teman ya, yang pertama-tama misalkan kalian gagal di pinjaman online ilegal ya, yang pertama-tama kalian harus kuatin mental, itu yang pertama teman-teman ya. Jadi kuatin mental yang pertama ya, karena apa? Kalau kita jatuh tempo ataupun sudah telat, itu kalian akan diteror seperti itu. Jadi pinjaman online ilegal ini tidak main langsung data kita disebar, tidak. Jadi kalian akan dicat atau di WA ya, akan ditagih melalui WA seperti itu, tidak langsung main sebar data, tidak. Jadi seperti apa sih respon kalian misalkan kalian sudah telat atau mau jatuh tempo? Nah, seperti itu. Nah, misalkan dari kami, misalkan kalian sudah dapat chat dari pihak aplikasi tersebut, kalian balas aja, ya Pak, kami masih belum ada dana ya, kami masih cari dana talangan dulu ya, mohon maaf ya, untuk saat ini kami masih belum bisa bayar tagihan tersebut. Nah, seperti itu, cukup kalian balas seperti itu. Nah, misalkan ada beberapa nomor yang chat, kalian cukup balas 2 nomor aja ya. Jadi intinya kalian respon. Nah, dari pihak aplikasi misalkan kalian telat bayar atau jatuh tempo, itu tidak bakalan langsung sebar data. Karena dari pihak aplikasi juga mikir teman-teman, kalau dari pihak aplikasi langsung main sebar data, otomatis kalian tidak bayar kan, ya kan. Nah, misalkan kalian sudah telat, kalian cukup respon aja, tidak usah panik. Jadi kan biasanya teman-teman tidak berpikir ya, pokoknya langsung panik takut data disebar, itu tidak akan ya, asalkan kalian menjawab pertanyaan dari pihak aplikasi. Ini sudah sore, harus jam 12 dipastikan sudah bayar ya, kalau tidak dibayar data kalian akan disebar. Itu biasanya kalau dari pinjaman online ilegal ya, seperti itu. Jadi misalkan kalian dapat chat seperti itu, kalian udah balas ya, ya Pak, masih usaha, masih cari dana talangan, sabar Pak. Nah, misalkan ada yang telepon, kalian angkat aja. Iya Pak, kami masih usaha ini ya, masih cari-cari dana talangan, sabar Pak ya. Jadi kalian angkat aja seperti itu. Nah, yang paling bagus kalian menelpon aja ke pihak DC-nya. Iya Pak, sabar Pak ya, jangan cat-cat terus, kami masih usaha di sini. Kalau Bapak cat-cat terus, kami tidak bisa mencari dananya untuk pelunasan di aplikasi tersebut. Jadi Bapak jangan telepon-telepon terus atau cat ya.
biar saya tidak biar saya bisa cari dana talangannya, seperti itu teman-teman. Jadi setiap ada telepon atau chat kalian respon ya. Bahkan misalkan teman-teman ya dapat ancaman atau data ini akan disebar ya, tunggu 30 menit ke depan. Nah kalian telepon aja ke pihak DC-nya. Iya Pak, saya masih cari dana, pokoknya seperti itu terus. Nah misalkan sudah telat 1 hari 2 hari kalian, itu beda lagi biasanya teman-teman ya. Kalau kondar ya, kalau kondar otomatis biasanya itu dipastikan teman-teman dikirim. Jadi untuk ke seluruh kontak itu tidak tidak langsung kita ke seluruh kontak. Kalau kondar dipastikan lah ya, dipastikan akan dikirim foto selfie bersama KTP kita. Tulisannya seperti ini teman-teman, kalau data kalian disebar ya. Tolong sampaikan ke nama ini ya, dengan membawa kabur uang perusahaan kami ya, tolong sampaikan. Nah seperti itu. Tapi misalkan kalian selalu merespon atau menelpon, itu tidak akan, karena dari pihak penagih itu mikir juga teman-teman ya. Karena dari teman-teman yang disebar data itu biasanya panik, tidak pernah balas chat ataupun menelpon ke pihak DC-nya. Itu kebanyakan yang disebar. Nah misalkan kalian menelpon atau mengangkat telepon dari pihak DC, dari pihak aplikasi itu mikir ini kok berani. Nah jadi mikir juga teman-teman. Jadi reaksi kalian itu dipikirkan juga sama pihak penagihnya. Karena pengalaman kami seperti itu. Nah misalkan kalian tidak pernah balas, ada telepon di reject gini-gini. Nah itu dari pihak aplikasi ketahuan kalau kalian panik. Makanya data kalian disebar ke kontak-kontak kalian seperti itu, agar kalian segera melunasi seperti itu. Nah misalkan kalian selalu merespon, misalkan ada chat 2 kali 3 kali kalian respon, kemudian kalian yang menelpon, ya Pak kami masih usaha Pak ya. Bahkan kalau ada yang paling sadis, data Anda akan kami sebar 1 jam ke atas atau jam 2 ya. Jam 2 ini kalau tidak ada pelunasan data Anda akan kami sebar. Kalian telepon aja. Telepon, misalkan dapat chat seperti itu, kalian telepon, ya Pak silahkan sebar, saya tunggu sekarang juga Pak. Nah, lebih-lebih seperti itu. Jadi intinya keberanian kalian itu dipikirkan oleh pihak DC gitu loh. Keberanian kalian itu untuk merespon seperti itu. Nah misalkan kalian ada ancaman lagi, data Anda akan kami sebar, kalian telepon aja, iya Pak silahkan disebar, saya tunggu sekarang ya, harus sekarang disebar, saya tunggu. Seperti apa hasilnya? Seperti itu, lebih berani teman-teman. Sebenarnya dari pihak pinjaman online ilegal itu, misalkan kalian lebih berani, ya dari pihak aplikasi itu tidak berkutik teman-teman. Karena dari pihak aplikasi mikir juga, karena dia pinjaman online ilegal. Nah teman-teman yang nggak pernah merespon, nggak pernah mengangkat telepon, bahkan ya pokoknya panik. Nah itulah akan diteror terus kalian. Jadi misalkan teman-teman gagal di pinjaman online ilegal, kalian harus lebih berani ya merespon chat, kemudian telepon. Pokoknya dari pihak pinjaman online itu biasanya ancamannya atau terorannya data kalian akan disebar seperti itu. Seperti itu teman-teman ya. Jadi banyak sudah kejadian dari teman-teman yang gagal bayar, gak pernah respon, datanya disebar ke seluruh kontak ya. Seperti itu. Makanya di video kali ini saya berbagi pengalaman ya. Pengalaman ini teman-teman ya, karena ini pinjaman online ilegal ini ya, ini banyak sekali di dalam teman-teman ya. Ini bahkan 22 aplikasi yang sudah tidak dibayar. Ini 20 aplikasi ini. Nah, teman-teman bisa lihat ini galbay tapi aman ya, aman. Tapi misalkan kondar itu sudah biasa ya untuk pinjaman online ilegal. Misalkan kalian sudah sudah membalas chat, misalkan ada tagihan kalian balas, kemudian telepon, itu kondar dipastikan kalau kondar, tapi tidak ke seluruh kontak. Misalkan kalian lebih berani ya, seperti itu teman-teman. Karena pinjaman online ilegal ini meresahkan sekali ya untuk teman-teman yang gagal ya. Nah misalkan teman-teman dapat chat seperti ini ya, contoh ini teman-teman ya. Nah oke teman-teman, nah ini seperti ini ya. Kalau pinjaman online ilegal sudah mengirim foto KTP sama selfie. Nah ini data Anda kan, ini kan lengkap di kami. Nah tunggu 30 menit saya sebar. Nah misalkan teman-teman dapat seperti ini, kalian telepon aja ya, silahkan sebar Pak, saya tunggu ya, sekarang juga Bapak sebar data saya tunggu ya. Nah
Misalkan kalian menjawab seperti itu, dari pihak penagih itu mikir teman-teman, ini kok berani banget. Jadi keberanian kalian dipikirkan sama pihak pinjaman online. Nah seperti itu. Nah misalkan kalian panik takut dapat foto atau kiriman foto selfie kalian, ini bener gimana, ini gimana, itu kalian tidak ada reaksi sama sekali, ketahuan kalau kalian sudah panik. Makanya dari pinjaman online ilegal terus menerus meneror kalian, dan kalian sampai kapan akan diteror terus. Nah seperti itu teman-teman ya. Jadi lebih berani merespon seperti itu agar data kalian aman, tidak ada penyebaran lah ke seluruh kontak ataupun sosial media. Nah misalkan kondar ya, saya ingatkan lagi, kondar itu sudah dipastikan akan dikirim foto seperti ini sudah ya. Oke, kiranya cukup sampai di sini saja teman-teman ya. Semoga video ini membantu kalian yang saat ini gagal di pinjaman online ilegal ya. Terus semangat teman-teman ya, jangan sampai patah semangat misalkan kalian gagal ya. Seperti itu. Oke. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.